Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Akbar Yaula, NIM D1411935. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kaliandra cholestirsus atau Kaliandra cholestirsus main. Ini merupakan pohon legum tropis kecil yang sangat berharga atau memiliki banyak manfaat yang sangat multiguna, yang biasanya dijadikan atau digunakan dalam sistem agroforestry yang menghasilkan banyak produk seperti kayu bakar, pakan ternak, serat, madu, dan juga yang lainnya, dan juga bisa menyediakan layanan sebagai peneduh, pengendalian erosi, pengendalian gulma, perbaikan tanah sebagai tanaman hias, dan juga yang lainnya. Kaliandra merupakan sebuah spesies yang sangat berguna, yang tumbuh dengan baik di berbagai macam tanah, dengan kualitas tanah yang sangat luar biasa, kesuburannya ataupun dengan kesuburan yang sangat rendah. Deskripsi morfologinya, Kaliandra adalah pohon legum kecil yang hampir selalu hijau dan tidak berduri. Biasanya memiliki tinggi sekitar 5 hingga 6 meter, tetapi dapat mencapai ketinggian 12 meter juga. Batangnya lurus, berdiameter hingga 30 cm dan banyak cabang yang membentuk tajuk yang rapat. Memiliki warna kulit kayu yang sangat bervariasi dari putih sampai coklat merah atau coklat kehitaman. Selanjutnya ada dari daun Kaliandra ini berselin dan juga bercabang dua, racis panjangnya 10 hingga 19 cm dan bantalan 3, 6, 20 pinnae. Pinnae memiliki panjang 4-7 cm. Perbungaannya ini ditanggung di puncak, yang merupakan racema seperti paku mencolok dengan panjang 10 hingga 30 cm. Ini menyandang beberapa kelompok bunga merah keunguan yang panjangnya 4-6 cm dengan benang sari yang sangat mencolok. Maka nama Kaliandra ini bisa disebut juga sebagai jantan cantik. Buahnya ini berbentuk linear lebar, pipih, puber, polong pecah, panjang, yang mencapai 8 hingga 11 cm dengan lebar 1 cm dan berwarna coklat. Memiliki biji 3-15 biji. Biji ini berbentuk elips, pipih dengan panjang 5-7 mm dan berwarna coklat tua belang-belang. Kaliandra ini memiliki manfaat sebagai pakan ternak yang berharga untuk semua kelas ruminansia. Daun dan polongnya mengandung sejumlah besar protein yang bebas dari zat beracun, namun kandungan taninnya ini yang tinggi membuatnya kurang bisa digunakan untuk babi dan juga unggas. Nah, ini juga memiliki manfaat sebagai kayu bakar dengan nilai kalorinya ini yang baik dan kadar airnya yang rendah, sehingga membutuhkan pengering yang lebih sedikit dan juga bisa dibakar dengan cepat dan cocok digunakan sebagai produksi arang. Nah, misalkan ada 1 hektar lahan Kaliandra ini bisa menghasilkan 14 ton arang per tahunnya. Kayu Kaliandra ini merupakan sumber serat, plam, dan kertas.
Keberadaannya bisa dijumpai di daerah lembab dan subhumid di Amerika Tengah dan Meksiko. Mulai diperkenalkan ke Indonesia ini pada tahun 1936 untuk pupuk hijau dan juga sebagai pohon peneduh. Penanamannya didorong secara finansial selama tahun 1970-an. Sejak itulah diperkenalkan ke banyak negara tropis lainnya, khususnya di Asia Tenggara dan Afrika, seperti Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Zimbabwe, dan juga di Australia, Brazil, Bolivia, Kolombia, dan Hawaii. Di Uganda, kaliandra ini dijadikan pohon makanan ternak yang paling banyak dibudidayakan dan juga lebih disukai oleh ternak dibandingkan dengan Leucaena murphy, Tagasaste, dan juga Gliricidia. Tempat tumbuhnya, kaliandra merupakan spesies pionir agresif yang dapat ditemukan di daerah yang terganggu seperti pinggir jalan, tepi sungai, dan petak-petak perladangan perpindahan. Tumbuh di permukaan laut hingga ketinggian 1.800 hingga 2.200 meter, tetapi lebih baik hingga 1.300 meter saja. Tumbuh paling baik dengan curah hujan tahunan antara 700 hingga 3.000 mm, tetapi akan mentoleri hingga 4.000 mm di daerah tropis basah. Dan juga ia sangat menyukai suhu tahunannya itu sekitar 22 hingga 28 derajat Celcius, dengan suhu rata-rata per bulannya terpanas berada di 24 hingga 30 derajat Celcius, dan bulan-bulan terdinginnya itu 18 hingga 24 derajat Celcius. Kaliandra ini tidak tahan terhadap embun beku, tetapi toleran terhadap musim kering yang berlangsung hingga 1 hingga 7 bulan lamanya. Itu tidak dapat bertahan lebih dari dan juga kaliandra ini tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu di dalam genangan air. Kaliandra tumbuh dengan baik di daerah berbagai jenis tanah yang bertekstur ringan dan juga kesuburan rendah, mulai dari tanah berpasir masam, hingga lempung vulkanik dalam. Ini tidak tahan terhadap tanah berkapur alkalin yang padat, berdrainase buruk. Selanjutnya, mitigasi emisi metana oleh ruminansia. Memberi makan kaliandra ke ruminansia menghasilkan emisi metana enterik yang lebih rendah dibandingkan dengan rumput atau legum herba lainnya. Hal ini dapat mengurangi emisi metana itu sebesar 24% saat mengganti legum non-tanifera pada 30% pakannya. Emisi metana yang lebih rendah merupakan ciri khas hijauan kaya tanin, tetapi dalam kasus kaliandra ini, emisi yang lebih rendah mungkin terutama karena karakteristik seratnya dan daya cerna serat yang lebih rendah daripada tanin. Mungkin sekian dari informasi yang dapat saya berikan mengenai tumbuhan kaliandra ini, mengenai pakan, mengenai hijauan, mengenai kaliandra colothyrsus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada informasi yang salah. Terima kasih.